Selamat malam, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Kristiana BT. NIM 20030300091, kelas C semester 3. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan video prodi tentang tenaga kerja dan politik di Indonesia. Tenaga kerja dan politik di Indonesia 2 dekade setelah transisi Indonesia menuju demokrasi, gerakan buruh berkembang menjadi aktor politik yang bersemangat dan berpengaruh. Tenaga kerja dan politik di Indonesia memberikan analisis mendalam pertama terhadap pembangunan ini. Menyelidiki bagaimana gerakan buruh yang lemah secara struktural membentuk pijakan strategis di sebuah negara yang tidak memiliki sejarah serikat keterlibatan dalam politik. Carway dan Roach menunjukkan bagaimana pergerakan tenaga kerja Indonesia mencapai banyak tujuan. Pertama, melalui kuasa dari politik, dan kemudian dengan menggabungkan jalan dan politik pemilu. Tenaga kerja dan politik di Indonesia menentang pendekatan teoritis dominan dalam studi politik Indonesia, menunjukkan bagaimana gerakan ini menjadi aktif dan secara mengejutkan efektif peserta dalam demokrasi Indonesia. Kepentingan politik atau kepentingan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia menjadi bahan pertimbangan yang cukup diplomatis. Tak bisa dipungkiri, kepentingan politik juga didasari oleh perjuangan para tenaga untuk mendapatkan kesejahteraan. Partai Tenaga di Indonesia sempat meramaikan panggung politik di Indonesia dan menjadi peserta pemilu di tahun 1999, 2004, dan 2009 dengan menggunakan nama yang berbeda, yaitu Partai Buruh Nasional, Partai Buruh Sosial Demokrat, dan Partai Buruh. Kini status buruh cenderung menjadi komoditas dari kepentingan politik praktis. Tak ada jaminan serikat pekerja mendekati kelompok elit partai politik bisa memperjuangkan hak buruh, pun tak ada jaminan dukungan buruh tidak dimanfaatkan sebagai kendaraan elit partai politik untuk meraih suara. Yang pertama, the street dan kotak suara. Sebaliknya, dari mengandalkan utama pada negosiasi tempat kerja atau hubungan dengan partai politik sebagai route utama untuk mengejar tuntutan, gerakan buruh Indonesia telah menggabungkan protes publik di luar tempat kerja dengan berbagai strategi pemilu yang tidak lazim. Dari rel besar yang menuntut kenaikan upah minimum lokal menjadi mobilisasi massal yang menutup jalan tol menuju Jakarta. Protes berbasis jalanan oleh para pekerja merupakan fitur tetap dalam politik Indonesia kontemporer, sebagaimana terjadi pada momen kunci dalam periode akhir Orde Baru. Pada saat yang sama, serikat pekerja mulai melakukan percobaan dengan politik mendukung calon non-buruh untuk jabatan eksekutif dan bermitra dengan berbagai partai politik untuk menjalankan calon serikat dalam pemilihan legislatif di tingkat lokal, provinsi, dan nasional umum. Tidak ada yang menjadi afiliasi permanen dari partai politik utama di Indonesia. Sebaliknya, mereka bersikeras mempertahankan otonomi politik mereka di arena pemilu. Dalam bagian ini, menjelaskan bagaimana dan mengapa gerakan buruh Indonesia menerapkan kombinasi berbagai taktik, memfokuskan secara analitik pada 3 tahap pengembangan yang berbeda yang diidentifikasi. Semakin penting sebagai hasil dari desentralisasi, protes jalanan dan keterlibatan pemilu adalah sinergis dan karena kekuatan yang mendorong serikat untuk terlibat dalam politik jalanan di tempat pertama tetap menonjol. Mereka terus sangat bergantung pada politik gangguan selama phase ini. Strategi serikat kemudian memasuki phase ketiga, di mana mereka memperdalam keterlibatan mereka dalam arena pemilihan dengan menempatkan cadres serikat pada tingkat
pada tiket legislatif dari partai politik yang berbeda. Keputusan ini terutama didorong oleh pembelajaran dan eksperimen organisasi, di mana sebagian besar serikat dan aktivis serikat berusaha menciptakan peluang mereka sendiri dalam sistem pemilu dan partai yang sangat ketat. Seperti pada tahap kedua, politik jalanan terus menjadi penting, tetapi serikat pekerja juga mulai berinvestasi lebih banyak dalam mobilisasi keanggotaan mereka di kotak suara. 2. Politik jalanan. Ketergantungan gerakan kerja Indonesia terhadap protes di luar tempat kerja merupakan salah satu ciri khasnya. Dalam bagian ini, kita berpendapat bahwa gerakan tenaga kerja mengikuti jalan ini sebagian besar sebagai akibat dari warisan dari rezim Orde Baru Presiden Soeharto di tahun 1967 sampai 1998. Di bawah Soeharto, negara secara fundamental menstrukturisasi partai politik dan organisasi massa seperti serikat buruh dan menyapu bersih kiri yang terorganisasi sehingga menciptakan politik yang terkendali yang menyediakan beberapa saluran kelembagaan untuk mengungkapkan perbedaan pendapat. Transformasi politik ini pada gilirannya memiliki konsekuensi yang mendalam untuk partai dan laskap serikat di awal transisi. Di bawah ini, menyoroti bagaimana kebijakan Soeharto terhadap partai politik dan buruh meninggalkan warisan yang berkombinasi dengan beberapa fitur dalam konteks transisi. Mendorong gerakan buruh FOUM di Indonesia untuk lebih condong pada politik jalanan daripada partai politik atau pada perundingan kolektif. Ketiga, warisan partai politik. Di antara banyak perubahan besar di bawah Soeharto yang kemudian membentuk medan di mana mereka bekerja setelah tahun 1998, restrukturisasi partai politik Indonesia dan pemberantasan partai kiri, termasuk yang penting. Rezim Soeharto berkuasa setelah upaya kudeta yang digagalkan pada tahun 1965, yang disalahkan Soeharto dan sekutunya atas Partai Komunis Indonesia, Republik Indonesia, PKI. Kudeta yang gagal ini selanjutnya digunakan sebagai dialih oleh pasukan militer dan konservatif untuk memberantas kiri secara sistematis. Mereka membunuh ratusan ribu anggota yang diduga dan disempatkan PPKI dan menahan ratusan ribu lainnya di tahun 2018. Hampir dalam semalam, rezim itu melenyapkan salah satu partai komunis terbesar di dunia. Selanjutnya, secara sistematis menghukum para mantan anggota organisasi kiri, khususnya kelompok PKI dan kelompok miring. Keempat, eksklusivitas. Kooperatisme selain restrukturisasi partai politik dan hampir memberantas kiri. Rezim ini juga menstrukturisasi organisasi massa, termasuk serikat pekerja. Karena takut bahwa tenaga kerja adalah infiltrasi politik yang potensial di jalan. Rezim tersebut berupaya untuk menahan dan tidak mencari dukungan dari golongan pekerja. Dan kelima, beralih menjadi tersinggung. Setelah pemilihan presiden di tahun 2009, serikat dan sekutu mereka mulai mengartikulasikan agenda kerja yang lebih kuat dengan menyusun kampanye nasional yang dinamis dan sangat efektif untuk hukum keamanan sosial dan membangkitkan perjuangan di tingkat lokal sekitar upah minimum dan outsourcing. Berbeda dengan periode sebelumnya, ketika gerakan buruh menanggapi inisiatif pemerintah, kini pemerintah baik lokal maupun nasional dipaksa untuk bereaksi terhadap agenda buruh. Dan kelima, eksekutif lokal. Gerakan buruh di Indonesia memulai jalur yang tidak biasa berupa penggabungan politik yang suka perselisihan di jalan dengan dominasi pemilu yang diotonom pada tahun 2005 ketika pemilihan eksekutif langsung diperkenalkan di tingkat provinsi dan lokal. Dengan desentralisasi,
legislatif lokal telah memperoleh kekuatan untuk melewati undang-undang lokal yang mempengaruhi para pekerja. Tapi, wali kota, kepala distrik, dan gubernur dengan peran mereka dalam pengaturan upah minimum, kapasitas mereka untuk membuat kebijakan, dan kemampuan mereka untuk menyewa dan memecat birokrat yang staf kantor tenaga kerja lokal, yang memegang otoritas untuk membuat dan menerapkan keputusan kebijakan yang dapat menguntungkan anggota mereka. Para pemersatu cerdas tahu sama dengan siapapun bahwa sistem politik Indonesia mendukung orang kaya, tetapi para pekerja yang merupakan konstituen yang cukup besar memberikan mereka kekuasaan tawar-menawar dengan para kandidat. Sekian dan terima kasih dari hasil video prodi saya.